Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 3. Baik anakku sekalian, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik anakku sekalian, hari ini kita akan mereview pelajaran yang sudah Pak Rufi ajarkan. Karena minggu depan kita akan melaksanakan PTS, yaitu penilaian tengah semester. Maka hari ini Pak Rufi akan mereview, akan menyampaikan ulang pelajaran yang Pak Rufi sampaikan dari awal pertemuan hingga hari ini. Karena yang akan keluar pada PTS nanti yaitu pelajaran pertama, yaitu pelajaran 7 dari pertemuan pertama kemarin, yaitu pelajaran 8 yaitu tentang surat Al-Kautsar, kemudian pelajaran 9 yaitu tentang Allah Al-Alim dan As-Sami', dan pelajaran 10 yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita awali review pelajaran 8 atau pertemuan pertama, yaitu tentang senangnya belajar Quran surat Al-Kautsar. Baik anakku sekalian, perhatikan ya setiap pertemuan kita hari ini, silahkan diperhatikan, kemudian nanti dipelajari untuk menghadapi PTS. Karena insya Allah, yang Pak Rufi sampaikan hari ini sesuai dengan kisi-kisi yang akan keluar pada PTS nanti. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Ya, diingat-ingat, surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, dan Al-Kautsar, kata Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Pada surat Al-Kautsar tersebut, ya, kandungannya yaitu tentang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak membenci beliau, ya, serta ajaran yang beliau bawa agar kita tidak tergolong dari orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ingat, agar kita tidak tergolong orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah, ya. Diturunkan di kota Makkah. Oleh karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Ya, sedangkan surat yang diturunkan di kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Dalam Quran surat Al-Kautsar, manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak, ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Yaitu dengan mendirikan sholat dan berkurban. Ya, ingat, kita diperintahkan untuk bersyukur dengan cara mendirikan sholat dan berkurban. Nah, demikian untuk surat Al-Kautsar ayat 1 dan 3, Pak Rufi sudah pernah memerintahkan pada kalian untuk menghafalkan beserta artinya, ya. Diingat-ingat kembali, jangan sampai lupa. Berikutnya yaitu pelajaran 9, yaitu tentang Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Allah Maha Mengetahui dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Alim.
Al-Alim ini termasuk salah satu dari 99 Asmaul Husna. Ya, Allah Maha Mengetahui disebut dengan Al-Alim. Karena Allah Maha Mengetahui, ya, maka kita harus berperilaku jujur dan selalu berbuat baik. Karena pengetahuan Allah, Al-Alim, ya Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, pengetahuannya Allah itu berbeda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu bersifat terbatas, sedangkan pengetahuan Allah ini tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu yang tampak oleh manusia, oleh indera manusia, maupun yang tidak tampak oleh indera manusia. Allah mengetahuinya. Ya, jadi meskipun kita beramal soleh, bersedekah misalnya, ini tidak ada orang yang tahu. Nah, ini Allah mengetahuinya. Ya, kita harus berhati-hati dalam berperilaku karena Allah mengetahui setiap yang kita kerjakan, termasuk ketika kita mencontek ketika ulangan, ya misalnya, ya, tidak ada orang yang tahu, teman kita nggak tahu, termasuk guru kita juga tidak tahu, tetapi Allah tahu, Allah mengetahuinya. Karena tadi pengetahuan Allah ini tidak terbatas. Jadi manusia hanya tahu apa yang tampak pada indera penglihatannya, sedangkan Allah mengetahui segala sesuatu meskipun tidak tampak di indera manusia. Berikutnya yaitu Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar dalam bahasa Arab disebut dengan As-Sami'. As-Sami' ini termasuk salah satu dari 99 Asmaul Husna. Ingat, Allah Maha Mendengar disebut dengan As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Pendengaran manusia terbatas, sedangkan pendengaran Allah tidak terbatas. Manusia hanya mendengar sesuatu yang jahar atau sesuatu yang bisa ditangkap oleh telinganya, sedangkan Allah ini dapat mendengar segala sesuatu. Meskipun manusia itu berbisik, tidak ada orang lain yang mendengar, Allah ini mendengar. Termasuk suaranya hewan yang paling kecil, suaranya semut, ini Allah mendengar. Maka kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berkata. Maka ucapkan perkataan yang baik-baik dan hindari perkataan yang jorok dan kasar. Karena setiap perkataan kita didengar oleh Allah. Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam berdoa, pergunakan suara yang lembut dan sopan. Karena Allah mendengar doa kita, dan kita harus yakin bahwa Allah dapat mengabulkan doa kita. Maka ketika berdoa, kita tidak perlu menggunakan suara yang keras-keras dan berteriak-teriak. Ya, cukup kita pergunakan suara yang lembut dan sopan. Meskipun pelan, Allah dapat mendengarnya dan Allah dapat mengabulkannya. Berikutnya, yaitu pelajaran 10, yaitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di antara cara kita bersyukur, yaitu cara yang paling mudah dalam bersyukur, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cara paling mudah kita untuk bersyukur yaitu dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetapi tidak cukup kita bersyukur hanya dengan mengucapkan hamdalah. Kita harus memanfaatkan
apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk hal-hal kebaikan. Ya, kita harus memanfaatkan yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Di antaranya, kita diberikan kesehatan, maka kita gunakan untuk mendirikan sholat. Kita diberikan harta benda oleh Allah, maka kita gunakan untuk bersedekah. Kita diberikan kecerdasan oleh Allah, maka kita manfaatkan untuk sekolah dan rajin belajar. Maka intinya kita pergunakan seluruh anggota badan yang merupakan anggota badan ini adalah nikmat dari Allah. Ini kita gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita pergunakan anggota badan kita ini untuk kejahatan atau untuk maksiat kepada Allah. Nah, ini selain dengan ucapan bersyukur harus kita lakukan dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan. Ini cara paling mudah dalam bersyukur, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi bersyukur, orang yang berterima kasih, ya, yaitu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur berarti dia berterima kasih kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak bersyukur, ya, itu disebut dengan kufur. Kufur nikmat. Ya, orang yang bersyukur berarti dia berterima kasih, sedangkan orang yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih itu disebut dengan orang yang kufur. Orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ya. Allah akan terus menambahkan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Sedangkan orang yang kufur atau tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab kepadanya. Ya, Allah akan memberikan azab kepadanya. Jadi, ketika kita ingin nikmat yang kita terima ini terus ditambah oleh Allah, maka caranya kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Sedangkan orang yang kufur atau orang yang tidak bersyukur, maka akan diberikan azab oleh Allah. Nikmatnya akan dicabut oleh Allah dan hilang keberkahan dari nikmat yang dia terima. Demikian anakku sekalian, pelajaran kita hari ini, review dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir yang Pak Rufi sampaikan, dan insya Allah itu yang akan keluar di PTS nanti. Silahkan dipelajari pelajaran hari ini. Dengan kalian mempelajari dan mencermatinya dengan baik, insya Allah akan dapat mengerjakan PTS dengan baik. Pak Rufi doakan semoga memperoleh hasil yang maksimal dan ilmunya dapat bermanfaat. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.